Hai guys, selamat datang di my YouTube channel. Kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etika publik dan bagaimana perilaku para pejabat publik ditentukan dari seberapa paham mereka dengan yang namanya etika. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan etika itu sendiri. Wery and Pons mendefinisikan etika sebagai the discipline dealing with what is good and bad and with the moral duty and obligation. Secara lebih spesifik, Pauline Coville mendefinisikan etika sebagai an idea or moral belief that influences behavior, attitudes, and philosophy of life of a group of people. Oleh karena itu, konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik buruk, benar salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Baik, sekarang kita beralih ke pengertian kode etik. Apa sih kode etik itu? Adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, bagaimana dengan kode etik aparatur sipil negara? Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, kode etik aparatur sipil negara itu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi ASN dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Berkaitan dengan pelayanan publik, etika publik itu adalah refleksi tentang standar norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, modalitas etika yaitu menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik, tidak melakukan korupsi ataupun kecurangan. Tuntutan etika publik. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai seperti kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain. Profesionalitas merupakan persyaratan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi para pejabat publik. Sekarang kita beralih ke perilaku pejabat publik. Perubahan mindset mencakup 3 aspek penting, yakni berubah dari penguasa menjadi pelayan, berubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah suatu amanah.
Dalam reformasi birokrasi, ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan pelayanan publik. Demikianlah pembahasan mengenai etika publik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.